Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi VLAN menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer Mobile. Ya, biasanya kita konfigurasi menggunakan paket tracernya di PC. Nah, sekarang kita gunakan aplikasi di Android. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke praktiknya, kita bahas dulu sedikit tentang VLAN. Jadi, VLAN ini adalah sebuah protokol yang memungkinkan pembuatan beberapa jaringan dalam satu segmen jaringan yang sama. Nah, segmen jaringan yang sama maksudnya seperti ini. Misalkan secara fisik, jika ada 6 komputer terhubung dalam satu switch, ya berarti 6 komputer tersebut berada dalam jaringan yang sama gitu. Nah, dengan adanya VLAN, ya kita bisa membuat 6 komputer tersebut berada di jaringan yang sama, yang berbeda, maaf, meski terhubung ke switch yang sama seperti itu. Tapi tidak semuanya switch bisa dikonfig VLAN-nya, melainkan switch yang bersifat manageable seperti itu. Oke, kita perlu lama-lama, kita langsung ke praktiknya saja. Di sini kita klik di lembar kerjanya, udah saya buka aplikasinya. Ya. Di sini kita klik tambahkan visi dulu. Ya, kita tambahkan visi. Di sini klik lagi, tambahkan lagi visinya. Tambahkan lagi visi, ya kita buat 4 visi saja. Nah, seperti ini kita rename terlebih dahulu, ya, supaya berurutan. Misalkan kita ganti dengan komputer 1, oke, kemudian kita rubah ke komputer 2. Oke, semuanya udah kita rubah. Kemudian kita hubungkan keempat komputer ini ke satu switch. Oke, kita klik di sini lagi, kita tambahkan switch, ya. Oke, kita di sini pilih yang 24 port aja misalkan. Ya, oke, ini switchnya udah. Kita klik di switchnya. Nah, kita klik connect supaya kita hubungkan switch ke semua komputer. Ya, kita klik connect, kemudian kita pilih PC-nya atau komputernya. Oke, di sini kita pilih kabelnya, terus kabel. Biasanya karena PC dengan switch itu merupakan perangkat yang berbeda, jadi kita gunakan strike saja. Oke. Nah, di sini di atas ini ada susunan portnya ya yang terdapat di switchnya. Tapi ini posisinya secara menyusunnya itu menyilang, jadi dari atas ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi. Jadi kita harus perhatikan pemilihan portnya karena nanti akan berpengaruh ke config di VLAN-nya. Ya, misalkan kita urutkan ini komputer 1 kita hubungkan ke port 1 ya. Oke, kita hubungkan ke komputernya, kemudian kita kembali lagi pilih komputer 2, connect ke switch-nya. Oke. Di sini kita pilih kabelnya dari komputer kita ke port 2. Oke, kembali lagi, kemudian bisa dari switch ya ke komputer 3. Pilih kabelnya. Oke, kita dari port 3 ke port komputernya satu lagi. Ya. Kita pilih dari port komputer ke port 4. Oke, seperti itu. Nah, secara fisik ini komputer ini berada dalam jaringan yang sama. Ya. Sebelum kita setting VLAN-nya. Oke.
Nah, sebelum itu kita kasih atau beri IP komputernya. Masuk ke komputer, kemudian desktop, kita pilih IP 4 per configuration. Nah, di sini kita masukkan IP 192.168.1.1 ya. Yang sederhana saja. Default kelas C ini sama netmasknya default ya. Oke, jangan lupa untuk apply. Kemudian kita pindah ke komputer 2 sama IP versi 4. Nah, kita kasih IP host ID-nya saja yang berbeda. Untuk net ID-nya sama. Jangan lupa untuk apply. Kemudian komputer 3. Apply lagi, kemudian kita ke komputer 4. Nah, di sini 194.4. Oke, ini sama netmasknya default ya. Nah, jadi si komputer 4 ini kita sudah beri IP ya. Sebelum kita konfigurasi VLAN-nya, keempat komputer ini bisa terhubung satu sama lain. Misalkan kita cek komputer 1 ping ke komputer 4. Coba kita ping, buka komputer, kemudian buka CMD. Oke, kita ketikkan perintah ping, kemudian IP-nya itu titik 4, enter. Nah, dia akan statusnya TTL ya, berarti itu terhubung. Kemudian kita coba lagi 1.3 misalkan. Oke, masih terhubung ya. Dan 1.2 ya, kita coba. Oke, terhubung. Ya, terhubung. Oke. Nah, sekarang kita coba setting VLAN-nya. Nah, di sini kita rubah dulu ya, atau misalkan komputer 1 dan komputer 2 itu kita ubah menjadi satu jaringan. Kemudian komputer 3 dengan komputer 4. Ya, misalkan di sini untuk komputer 1 2 kita misalkan kasih identitas TKJ 1 ya. Oke, di sini TKJ 1. Dengan VLAN-nya kita atur saja di sini. Dia menggunakan VLAN 10 misalkan. Oke, TKJ 1 VLAN 10 ya ini. Kemudian yang komputer 3 dan komputer 4 itu kita TKJ 2 misalkan. Ya. TKJ 2 kita rubah ke VLAN 20 ya. Kita masukkan ke VLAN 20. Oke. Kita langsung aja ini switch-nya ya. Ini kita klik switch-nya, kita konfigurasi. Nah, klik switch, masuk ke menu CLI. Oke. Di sini kita enter terlebih dahulu. Nah, statusnya di sini tandanya masih tanda siku. Kemudian kita ketik, atau di sini sebelah kanan ini ada perintah-perintah otomatis ya. Maksudnya yang instan tanpa dulu kita ketik. Kita klik enable terlebih dahulu, kemudian enter. Nah, sehingga tandanya di sini berubah menjadi tanda pagar. Kemudian kita ketik lagi configure terminal, enter. Nah, kemudian setelah masuk ke config, kemudian kita ketik lagi VLAN 10. Kita klik dulu VLAN 10 tadi. Nah, kita kasih nama name misalkan TKJ 1, enter. Oke, kemudian kita buat lagi VLAN 20, name-nya TKJ KJ 2. Oke,
Kita sudah buat VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, kemudian kita masuk ke interface sekarang. Maksudnya interface itu yang ini, ya. Nah, di sini kan VLAN 10 itu interface-nya 01 dan 02 yang ke bawah sini. Kemudian VLAN 20 itu komputer 3 atau di port 03 sama 04. Jadi kita setting di sana. Oke, kita masuk lagi ke CLI-nya. Nah, di sini kita masuk ke interface ya. Interface pas Ethernet ya, pas Ethernet 01 kita enter. Kemudian kita ketikkan switch port akses VLAN 10, karena tadi si interface 01 ini berada di VLAN 10 kita. Oke. Kemudian kita ke interface 2 ya, 02. Nah, supaya kita tidak perlu mengetik, kita ketikkan atau ketik arah atas. Nah, untuk mengulangi perintah yang tadi sudah kita masukkan. Tinggal kita rubah saja belakangnya. Oke. Interface 2 itu masih ke switch port VLAN 10. Enter lagi. Kemudian kita interface ketiga. Oke, kita rubah belakangnya, enter. Nah, di sini switch port aksesnya kita berubah ke VLAN 20. Kemudian kita enter. Satu lagi interface 4, enter. Switch port kita rubah tetap ke VLAN 20. Oke, enter. Itu ya settingannya. Kita kembali ke sini. Nah, sekarang kita coba. Jika tadi kita ping komputer PC 1, komputer 1 ke komputer 3, komputer 4 itu terhubung, sekarang setelah kita setting VLAN-nya itu tidak akan terhubung ya. Tapi kalau kita ping ke komputer 2 itu akan terhubung karena dia berada dalam jaringan yang sama. Oke, kita misalkan coba ping ke komputer yang berada dalam jaringan yang sama. Nah, ini di sini kita ping ke 1.2. Nah, itu TL. Ya. Kita coba ke ping ke 1.3. Nah, di sini statusnya RTO, request to hold, atau komunikasinya tidak berjalan. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kok kita coba buktikan dari komputer 3 ya, di jaringan VLAN 20 atau di jaringan TKJ 2. Oke, kita masuk ke CMD, misalkan kita ping ke 1.4 yang berada dalam jaringan yang sama. Nah, di sini dia TTL ya, berarti terhubung. Tapi kalau misalkan kita ping ke 1.1 itu RTO ya, seperti itu. Oke, kemudian kita coba tampilkan ya VLAN yang aktifnya di switch. Kita masuk ke switch lagi, masuk ke CLI. Nah, di sini kita beralih dulu, exit dulu, enter. Kemudian di exit lagi satu kali lagi dari menu config-nya. Nah, di sini sudah di switch. Nah, kemudian kita ketik atau di sini pilih ada show ya. Kemudian show VLAN, itu maksudnya perintah untuk menampilkan VLAN. Oke, nah di sini ada VLAN name, VLAN 10, name-nya TKJ 1, status aktifnya ini aktif di sini. Nah, di sini kan ada yang port aktifnya itu FA01 dan FA02 itu ya, seperti itu. Nah, gitu. Jadi logikanya secara fisik mereka komputer ini terhubung ya, namun setelah kita gunakan VLAN, meskipun secara fisiknya terhubung, tetapi mereka dalam jaringan yang berbeda. Seperti itu. Nah, sekian tutorial kali ini ya, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe ya.